salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Helen Pangusriwati Sitorus, SSMSI. Saya salah satu dosen di Universitas Dharma Agung, program studi ilmu komunikasi. Perkenalkan, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Humas atau Hubungan Masyarakat dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pengajaran. Saya akan memulai dari deskripsi mata kuliah Humas atau Hubungan Masyarakat dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Hubungan Masyarakat yang di dalamnya mempelajari tugas dan fungsi humas dalam masyarakat nasional maupun internasional. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman terhadap opini publik, manajemen organisasi, etika, dan hubungan dengan pihak-pihak eksternal termasuk pers. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana memahami hakikat humas, pembentukan opini publik, apa saja media yang digunakan humas dalam kegiatan kehumasan, serta bagaimana humas membangun citra positif dalam organisasi. Adapun referensi yang digunakan seperti diktat saya sendiri, buku tentang humas, dan jurnal. Sistem pembelajaran pada mata kuliah humas ini adalah menggunakan metode aktif dan lebih mengutamakan peran keaktifan mahasiswa saat proses perkuliahan dengan ceramah dan FGD atau Focus Group Discussion serta tanya jawab. Pertemuan pada mata kuliah ada 16 kali pertemuan, di mana 7 kali pertemuan sebelum UTS, kemudian UTS, setelah UTS lanjut 7 kali pertemuan lagi, baru UAS. Pertemuan dilakukan secara tatap muka di depan kelas dan Zoom. Dan untuk penugasan dilakukan lewat Google Classroom sebagai penugasan mandiri atau kelompok. Untuk pembobotannya sebagai evaluasi terhadap pembelajaran, ada presentasinya masing-masing, yaitu tugas sebesar 20%, kehadiran sebesar 10%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Humas atau Hubungan Masyarakat untuk mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharma Agung. Selanjutnya, saya akan melanjutkan proses pembelajaran tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Harapan Ibu pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat, bisa mengikuti perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah dengan judulnya, materi kita hari ini adalah hakikat humas. Adapun humas memiliki definisi, yaitu menurut IPRA, International Public Relations Association, humas ialah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Adapun menurut Scott Calvin Allen, Carter, dan Glenn Bloom 2016 menyebut hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang menyatakan, membujuk, dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai macam publiknya, di mana hal tersebut dapat menentukan sukses atau gagalnya sebuah organisasi. Dari pengertian kedua di atas dapat dipahami bahwa tujuan daripada humas itu ada untuk memastikan organisasi memiliki citra yang positif dan kredibilitas yang baik, yang tinggi di dalam sebuah perusahaan dan kepada publiknya atau masyarakatnya. Yang pertama, tujuan humas adalah menjalin hubungan
yang baik dengan publik. Sebuah organisasi, perusahaan ataupun lembaga harus memiliki kepandaian untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik. Dalam arti di sini publiknya itu boleh masyarakat, konsumen dan pemerintahan, dan berusaha untuk saling menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Itulah makanya ada divisi humas, dan itulah tujuan humas yang sebenarnya dalam suatu perusahaan, menjalin hubungan baik dengan publik. Dalam hal ini publiknya boleh bersifat masyarakat, konsumen ataupun pemerintah. Tujuan humas yang kedua adalah membangun citra positif. Tujuan terbentuknya humas dalam suatu organisasi itu adalah bagaimana humas itu membangun citra positif di kalangan publiknya, bukan hanya di kalangan publiknya, tetapi juga di bagian dalam internal organisasi tersebut. Dengan menanamkan rasa percaya kepada publiknya, maka akan menambah rasa kepercayaan, kualitas kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Dengan demikian, nama baik dari perusahaan itu akan semakin dikenal oleh masyarakat luas, dan itu menjadi nilai lebih untuk kemajuan dari organisasi, lembaga ataupun perusahaan di mana humas itu bekerja. Yang ketiga, tujuan dari humas itu adalah meningkatkan eksistensi. Meningkatkan eksistensi di sini, di mana humas berusaha untuk mengenalkan organisasinya ataupun perusahaannya ataupun lembaganya. Dengan semakin dikenalnya organisasinya ataupun lembaga tersebut ataupun perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat, itu akan semakin lebih baik. Mengapa Ibu katakan semakin lebih baik? Karena itu akan hasil produksi dari perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi itu akan semakin dikenal orang, dan ini akan menjadi menambahkan atau memancing mitra-mitra yang lain mau bergabung bekerja sama dengan perusahaan atau organisasi yang dimana humas itu bekerja. Dengan demikian, namanya akan semakin baik di mata masyarakat. Tujuan humas yang keempat adalah menjaga komunikasi dari dalam. Menjaga komunikasi dari dalam itu maksudnya bahwa humas bukan hanya menjaga nama baik perusahaannya di luar perusahaan, namun dia juga harus menjaga bagaimana iklim di dalam perusahaan atau organisasi tersebut boleh menjadi kondusif. Salah satunya bagaimana? Yaitu menjaga komunikasi yang baik dengan pimpinan dan bawahan, sehingga iklim atau suasana kerja boleh menjadi nyaman, dan ini yang pastinya membuat seluruh karyawan ataupun orang-orang yang bekerja di dalamnya merasa nyaman, dan ini akan memicu motivasi bagi mereka untuk mau meningkatkan produktivitas mereka dalam suatu perusahaan ataupun organisasinya dengan baik. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Nah, saya mau bertanya, Bu, bagaimana sih cara humas membangun citra positif di perusahaan? Oke. Bagaimana cara humas membangun citra positif dalam suatu perusahaan? Humas melakukan tugas-tugasnya lewat bukti nyatanya, yaitu konkret nyatanya itu seperti begini. Ketika dia memberikan informasi tentang organisasinya atau lembaga, yang pertama adalah harus jujur. Oke, semua itu didasari pada kejujuran tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi informasi yang diberikannya harus bersifat akurat dan membangun. Dan ketika sudah dia menyampaikan informasi tentang perusahaannya atau organisasinya, maka mungkin bisa jadi masyarakat atau publik belum tentu bisa menerima semua informasi yang diberikan. Pasti ada saja yang menantang seperti itu kan. Tapi disitulah bijaknya humas untuk menyikapi tersebut. Jika ada tantangan ataupun yang tidak setuju dengan informasi yang disampaikan terkait dengan organisasinya, tujuan daripada organisasi itu,
seorang humas harus mau menampung aspirasi mereka. Dan aspirasi ini, apa keluhan masyarakat ini boleh dibawa nanti dalam jenjang ke perusahaan dan menyampaikan kepada pimpinannya. Dan di sini juga humas salah satunya adalah sebagai bisa mengambil keputusan atau tindakan dalam hal penyelesaian konflik, sehingga setiap ada nanti aspirasi yang disampaikan masyarakat yang hendak perlu diperbaiki dari suatu organisasi, itu akan nanti dikaji ulang lagi oleh humas, seperti itu. Jadi dia harus membangun citra positif. Namanya seorang humas itu harus membangun citra yang baik bagi perusahaannya, bukan hanya baik bagi perusahaannya, dia juga harus melakukan semua, memberitahukan segala kegiatannya. Makanya humas sebaiknya bekerja sama dengan media. Wah, ada kaitannya dengan media. Bagaimana Tisha? Paham yang Ibu sampaikan? Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Yang ketiga selanjutnya adalah kita akan membahas fungsi humas. Menurut Edward L. Bernays, humas memiliki fungsi sebagai berikut. Ada 3 fungsi menurut Edward L. Bernays. Yang pertama adalah memberikan penerangan kepada publik, melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap tingkah laku publik. Di sini artinya humas itu melakukan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu bagaimana? Komunikasi persuasif itu adalah membujuk, mempengaruhi publiknya untuk mau menerima atau untuk mau menerima hasil produksi yang dihasilkan oleh organisasinya ataupun lembaganya. Dengan demikian dia harus memberikan suatu kepercayaan kepada publik agar publik itu percaya bahwa produk yang dihasilkan benar-benar yang terbaik untuk masyarakat ataupun publik umumnya. Jadi sebenarnya fungsi seorang humas itu sangat banyak sekali, sangat relevan di zaman-zaman sekarang ini. Karena semua orang ingin membutuhkan membangun citra yang positif itu bukan gampang. Tetapi jika ada kemauan, pasti membangun citra yang positif itu asal kita jujur, terbuka, mau membuka diri akan hal-hal yang baru dan mau menyelenggarakan sesuatu yang baik, pasti Ibu yakin perusahaan atau organisasi itu akan semakin maju. Yang ketiga adalah upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Adakah yang paham di sini maksud dari fungsi yang ketiga, anak-anak Ibu? Rifka, paham nggak? Yang ketiga, fungsi dari yang ketiga, upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku sesuatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Dikatakan di situ upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku. Berarti orang humas itu harus berusaha gimana masyarakat itu mau menerima produk mereka. Jadi antara Rifka, misalnya Rifka dengan si Tisha, pola pikirnya sama untuk mau menerima produk itu. Jadi dengan demikian ketika mau menerima satu produk atau apa yang disampaikan oleh humas itu, pasti perilaku kalian pun pasti akan berubah. Rasa percaya kalian dengan apa yang disampaikan, informasi yang diberikan oleh seorang humas, pasti itu membuat kalian oh ya mau menerima dan percaya akan kualitas dari suatu hasil produk dari suatu perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasinya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya terkait fungsi humas ini? Oke, Michael. Saya Bu, bagaimana humas mempertahankan citra positif dalam organisasi dalam waktu jangka panjang? Baik, Ibu akan coba menjawabnya. Bagaimana humas mempertahankan citra positif dalam jangka waktu panjang? Ya. Dalam hal ini, terlebih dahulu humas itu
harus bisa membuat citra positif itu dari dalam organisasinya, perusahaan ataupun lembaganya. Dari situ dia dimulai. Merangkul semua orang-orang yang ada di dalam, memberikan rasa nyaman atau suasana kondusif dalam suatu perusahaan, dan kemudian segala informasi yang ada di dalam organisasinya itu harus disampaikan secara terbuka, akurat, dan tidak ada yang dibohongi. Baru itu boleh disampaikan keluar. Nah, dengan tersampainya berita ini keluar, informasi yang disampaikan ini kan bisa sekarang banyak ya, bukan hanya humas itu bukan hanya sekarang menyampaikan harus face to face. Sekarang di zaman serba teknologi ini humas sudah menggunakan banyak media, ya kan, menggunakan banyak media. Jadi lebih cepat mereka menyampaikan informasi lewat sekarang istilahnya EPR, Electronic Public Relation. Jadi untuk membuat citranya tetap bagus di mata masyarakat, yaitu informasi yang diberikannya harus memang yang benar-benar, tidak yang dibohongi, sehingga masyarakat boleh percaya. Dan ada tindakan mereka memang yang dilakukan oleh mereka kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian otomatis citra positif yang mereka bangun itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Nah, ketika itu sudah terjadi, otomatis kan mitra-mitra yang lain mau bekerja sama. Dengan adanya mitra-mitra lain yang mau bekerja sama, itu menandakan bahwa citra positif yang mereka bangun terkait organisasi mereka, perusahaan mereka, ataupun lembaga mereka, itu sudah menunjukkan bahwa ada kemungkinan nanti ini akan berlanjut lebih lama. Seperti itu. Bisa paham, Michael? Bisa. Oke, Esi, tadi kan sudah Ibu paparkan sedikit terkait pertanyaan dari temanmu, Michael. Nah, sekarang Ibu balik bertanya kepadamu, apakah dari pemaparan Ibu tadi terkait pertanyaan Michael bisa kamu jelaskan sedikit? Bisa. Oke, silakan. Dari pertanyaan dari teman saya yaitu Michael, yaitu bagaimana humas membangun citra positif dalam jangka panjang ya. Yang saya dapat yaitu atau bisa saya artikan, humas membangun citra positif jangka panjang melalui komunikasi yang baik, konsisten, hubungan yang tulus dengan publik, penanganan krisis yang transparan, kontribusi sosial nyata, dan penanaman budaya positif di internal organisasi. Jadi dalam menangani humas dalam membangun citra positif dalam jangka panjang itu bisa saya simpulkan yaitu membangun citra yang hubungan yang positif dan baik dalam masyarakat. Oke, selain dari Esi ada yang bisa menambahkan? Dan dari jawaban Esi tadi bisa Ibu simpulkan ya bahwa Esi sudah mulai paham apa itu citra positif yang tujuan daripada humas itu. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu peran humas. Dilansir dari buku berjudul Humas dan Keprotokolan karya Endah Fatrini dan kawan-kawan, terdapat 4 peran humas. Yang pertama adalah sebagai penasihat ahli atau expert prescriber. Di sini sebagai seorang humas yang profesional, diharapkan humas itu mampu menjadi penasihat ketika ada pengambilan suatu keputusan. Jadi humas itu juga dia seperti seorang, istilahnya seorang dokter. Kalau zaman sekarang dokter, ketika kita punya masalah dengan kondisi tubuh kita, kurang kesehatan kita, dia akan memberikan mana yang tepat, obat mana yang tepat sebagai untuk menyembuhkan penyakit kita tersebut. Demikian juga dengan seorang humas ini.
ketika perusahaan ataupun organisasinya ada masalah, dia ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut, memberikan solusi-solusi yang baik kepada orang-orang di lingkungan organisasi tersebut. Jadi seperti itu. Jadi dia di sini bisa memberikan masukan yang baik, juga dia bisa menjadi ya itu tadi seperti Ibu bilang, seperti untuk memberikan solusi yang terbaik buat perusahaan, baik dalam masalah besar ataupun masalah yang kecil. Yang kedua, peran humas adalah sebagai fasilitator komunikasi atau communication facilitator, di mana humas bisa bertindak sebagai fasilitator komunikasi atau mediator guna menciptakan kesempatan bagi publik untuk mengutarakan pendapat atau pemikirannya kepada organisasi. Sebaliknya, sebaliknya humas juga bisa menjadi corong bagi manajemen untuk menyampaikan informasi kepada publik maupun eksternal. Peran humas yang ketiga adalah sebagai fasilitator proses pemecahan masalah atau disebut dengan problem solving proses fasilitator. Dalam hal ini, humas memiliki peran membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat maupun pengambil tindakan langsung atau keputusan dalam upaya mengatasi permasalahan ataupun permasalahan yang sangat krisis gitu. Situasinya sangat krisis. Jadi di sini humas boleh membantu pimpinannya dalam mengambil keputusan. Itulah hebatnya seorang humas. Dia tidak pimpinan, tapi dia bisa diberi kesempatan untuk mengambil tindakan atau keputusan. Makanya kalau kita belajar dari segi kajian humas, perbedaan humas dengan kajian-kajian yang lain seperti dia misalnya pemasaran, marketing, advertising, itu bedanya hanya di fokusnya saja. Sebenarnya hampir sama ketika dia melaksanakan pekerjaannya itu hampir sama, tapi bedanya hanya di fokus. Kalau humas dia lebih fokusnya kepada itu membangun citra positif, ya kan? Sedangkan pemasaran itu dia berfokus hanya pada target. Bagaimana dia bisa menjual produknya ini dan hasilnya itu bisa mengembangkan perusahaan tersebut. Seperti itu kan? Sementara kalau humas tadi kan membangun citra positif supaya orang bisa percaya kepada lembaga atau perusahaannya. Dengan demikian hasil dari produksi dari perusahaan itu bisa dipakai di masyarakat, kan seperti itu. Nah, sedangkan kalau advertising itu fokusnya bagaimana mengemas suatu produk agar dia bagus diiklankan dan orang boleh membelinya, seperti itu, mengenalkan produk itu dengan mengemasnya. Jadi fokusnya hanya di situ. Makanya dikatakan humas itu beda, kajian humas itu dengan kajian yang lain, seperti itu. Peran humas yang keempat adalah sebagai teknisi komunikasi ataupun communication technician. Di sini dikatakan sebagai teknisi komunikasi, humas harus menyediakan berbagai layanan komunikasi di dalam organisasinya. Apakah itu dia harus berbasis seperti sekarang teknologi. Jadi seorang humas itu juga harus memiliki keterampilan teknologi yang tinggi, menguasai teknologi, karena humas-humas sekarang dia sudah menggunakan yang namanya jaringan internet. Nggak seperti humas-humas dulu yang memakai masih humas-humas yang menggunakan sistem konvensional ya. Tapi humas sekarang dia sudah memakai teknologi yang canggih. Dia sudah menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, seperti itu.
Bukan hanya itu saja, dan seorang humas pun harus dia menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak media ataupun pers. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya terkait peran humas ini? Ya, Esi, apa pertanyaannya? Dengan adanya peran humas, bagaimana jika seorang humas tidak berperan atau tidak bertanggung jawab atas profesinya dengan baik? Apakah seorang humas tersebut dihukum atau dikasih sanksi hukum? Terkait pertanyaanmu tadi, apakah ada sanksi bagi humas ketika tidak melakukan pekerjaannya atau ketika dia tidak melaksanakan fungsinya sebagai seorang humas? Nah, untuk itu kembali kepada organisasinya ya. Yang jelas, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, pasti semuanya ada sanksi. Bisa itu dari sanksi sosial, bisa itu juga dari sisi hukum. Nah, nggak usah jauh-jauh terkait dulu ketika humas ini, Ibu ambil contoh humas pemerintahan. Nah, ketika humas pemerintahan misalnya ada masalah dalam organisasi instansinya, ketika diminta atau diwawancarai untuk memberikan tanggapan atau harus menjawab kejujuran dari instansi tersebut, kan nggak boleh humasnya berbohong. Nah, ketika dia berbohong, itulah akan mendapat sanksi. Dan karena sekarang juga sudah kita bermain di media, hujat-hujat pun akan terjadi jika nggak usah jauh-jauh. Contohnya kasus-kasus yang kan banyak kasus yang bisa kita lihat dari pihak kepolisian. Dulu masa Sambu bagaimana humasnya, ya kan, banyak kasus yang sudah terjadi. Jadi ada sanksinya, yang jelas ada sanksinya. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Rika. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mau bertanya, gak susah-susah kok pertanyaannya. Pertanyaannya, apa saja tugas dan fungsi humas yang baru saja Ibu jelaskan yang bisa kamu tarik dari pemaparan Ibu tadi? Silakan, Rika. Menurut saya, fungsi dan tugas dan fungsi humas pertama, membangun citra positif, menjaga reputasi dan nama baik organisasi di mata pabrik. Yang kedua, menjalin hubungan dengan pabrik. Contohnya itu membina komunikasi yang baik dengan berbagai pihak seperti media, pelanggan, masyarakat umum, dan pemerintah. Ketiga, menyebarkan informasi. Contohnya menyampaikan informasi penting tentang organisasi kepada masyarakat. Contohnya itu meluncurkan produk baru dari perusahaan. Oke, ada yang mau lagi menanggapi? Atau ada yang ingin menjawab lagi selain dari apa yang telah disampaikan oleh Rika? Apa tugas dan fungsi seorang humas dari yang bisa kalian tarik dari apa yang Ibu paparkan, tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan terkait materi kita barusan? Ya, Michael? Apa itu dan tugasnya itu seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa humas merupakan wajah dari perusahaan atau organisasi. Humas memiliki tugas penting, yaitu menyampaikan informasi mengenai organisasi kepada stakeholder yang terkait dan kepada publik. Dan fungsi humas itu atau perannya itu bermacam, seperti membangun citra positif, mengelola reputasi organisasi, dan menjaga komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi. Dari jawaban yang kalian berikan, Rika dan Michael, jadi Ibu sudah bisa ambil kesimpulan bahwa kalian benar sudah memahami sedikit tentang humas ini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini itu nanti kelak bisa kalian aplikasikan juga bila nanti kalian hendak menjadi profesi sebagai seorang humas.
Baik, demikianlah materi kita untuk hari ini, dan semoga materi ini boleh menambah wawasan anak-anak ibu dalam pengetahuannya terkait tentang hakikat humas yang sebenarnya. Dan untuk perkuliahan pagi hari ini kita akhiri, sudah sampai sekarang, dan Ibu ucapkan terima kasih, dan kita mungkin akan bertemu lagi di materi yang lain di minggu depan di hari yang sama.